بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Usulus Sittah karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada prinsip yang keempat dari prinsip-prinsip yang berkenaan dengan akidah dan manhaj yang ada dalam Al-Quran was Sunnah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslur rabi. Prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Di dalam Al-Quran was Sunnah telah dijelaskan tentang hakikat ilmu dan ulama serta fikih dan fuqaha. Jadi apa itu ilmu dan apa itu ulama telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka hendaklah kita mengambil ilmu itu dan meninggalkan selain itu. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Demikian pula telah dijelaskan tentang orang-orang yang menyerupai ulama tetapi dia bukan bagian dari mereka. Ini penipu ceritanya. Ya. Menipu umat seakan-akan dia ulama karena menyerupai ulama tetapi hakikatnya dia bukan bagian dari ulama. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip ini pada awal surat Al-Baqarah min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku atas kalian dan penuhilah janji dan penuhilah perjanjian denganku, niscaya aku akan penuhi perjanjian kalian. Surat Al-Baqarah ayat ke-40. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepada kalian dan aku telah mengutamakan kalian dari seluruh makhluk. Surat Al-Baqarah ayat ke-47. Jadi telah dijelaskan tentang hakikat ilmu dan ulama dari surat Al-Baqarah ayat ke-40 sampai ke-47, di mana dalam rangkaian ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan mengingatkan perjanjian yang Allah telah ambil dari mereka, yaitu mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia telah datang. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Demikian pula di dalam rangkaian ayat tersebut Allah memerintahkan mereka untuk salat, zakat dan bersabar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan kehidupan akhirat dan Allah melarang mereka untuk mencampurkan ilmu dengan kebatilan. Mencampurkan al-haq, kebenaran dengan kebatilan. Baik. Wa yaziduhu wuduhan. Dan yang menambah jelas permasalahan ini, ma sarahat bihi sunnah, apa yang telah ditegaskan oleh as-sunnah fi hadzal kalamil katsiril bayyin, dalam pembicaraan yang
banyak dan jelas. Artinya banyak disebutkan dalam hadis dan sangat jelas. Al-wadih lil-ami al-balid. Jelas sekali bagi orang awam paling bodoh sekalipun. Apabila kaum muslimin yang paling bodoh sekalipun mau membaca Al-Quran dan As-Sunnah tentang apa itu hakikat ilmu dan siapa ulama yang sebenarnya, maka mereka akan tahu hakikat ilmu yang Allah maksudkan dan hakikat para ulama, sehingga mereka bisa menuntut ilmu dan mendatangi para ulama untuk bermajlis dengan para ulama dan meninggalkan man tashabbaha bihim wa laysa minhum, orang-orang yang menyerupai para ulama namun hakikatnya mereka adalah penyesat umat. Baik. Inilah al-aslur rabi', prinsip yang keempat yang harus kita pahami dengan baik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu? Dan siapa itu ulama? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-muradu huna al-ilmu syar'i. Yang dimaksud dalam prinsip ini adalah ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ilmu ma anzalallahu ala rasulih minal bayyinati wal huda, yaitu ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dari keterangan-keterangan dan petunjuk. Inilah yang dimaksud dengan ilmu di dalam Al-Quran wa Sunnah, yaitu ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang ada dalam Al-Quran wa As-Sunnah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dapati dalam Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, demikian pula di dalam As-Sunnah yang berbicara tentang ilmu, maka ketahuilah yang dimaksud di situ adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu tentang wahyu Allah. Dan wahyu Allah ada yang diturunkan dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu inilah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dalam sabda beliau, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian masih tetap berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ilmu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang masih berpegang teguh dengan dua warisan ini, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka itu berarti siapa yang tidak mau mengikuti ilmu yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, dia pasti akan tersesat. Inilah juga yang dimaksud dengan warisan para nabi. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik, yang paling Allah cintai, yang sengaja Allah utus untuk membimbing manusia. Sekarang mereka semua sudah meninggal dunia. Lalu apa yang mereka tinggalkan untuk manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham sedikit pun. Tidak ada kekuasaan, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh para nabi yang sudah meninggal dunia. Innama warrathu al-ilma. Mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang besar, yang mencukupinya. Maka ketahuilah, yang dimaksud dengan ilmu di sini, ilmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, maksudnya adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah,
ilmu tentang hukum halal dan haram, ilmu tentang bagaimana kita bisa beribadah dengan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang akhlak yang baik, ilmu tentang seluruh yang berkaitan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ini dimaksud dengan ilmu yang ada dalam Al-Qur'an was sunnah. Jadi bukanlah yang dimaksud dengan ilmu di dalam Al-Quran wa Sunnah yang Allah puji pemiliknya ilmu tentang dunia. Bukan itu yang dimaksud. Bukan ilmu tentang dunia. Dan ilmu dunia itu memiliki dua mata. Bagaikan pisau, dia memiliki dua mata. Bisa bermanfaat dan bisa malah menjerumuskan pelakunya ke dalam kesesatan. Ya. Kalau dia manfaatkan ilmunya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berkhidmah kepada Islam, memanfaatkan ilmunya kepada kaum muslimin, ya, seperti seorang dokter, dia pergunakan ilmunya untuk membantu kaum muslimin, maka barulah ilmunya itu menjadi bermanfaat. Iya. Tapi kalau dia tidak meniatkan untuk membantu kaum muslimin, dia mengamalkan ilmunya cuma karena dia diberikan gaji dan sebagainya, maka itu hak asalnya dia mubah. Hukumnya mubah. Namun kalau dia pergunakan ilmu tersebut untuk memberikan kemudaratan kepada manusia, maka menjadi haram. Ini ilmu dunia. Hukum asalnya dia mubah. Hukum asalnya dia mubah. Kalau dipakai untuk keperluan yang tidak bertentangan dengan syariat, dia tidak mendapatkan apa-apa selain sesuatu yang mubah belaka. Tapi kalau dia niatkan karena Allah membantu kaum muslimin, maka barulah dia mendapatkan pahala. Sebaliknya, seluruh ilmu dunia kalau digunakan untuk kejahatan, maka pelakunya mendapat dosa. Jadi, yang Allah puji di dalam Al-Quran, dalam sejumlah ayat, demikian pula yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, maksudnya adalah ilmu agama, ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya kita menuntut ilmu agar kita tahu yang mana ilmu yang benar yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, serta kita mengetahui siapa sebenarnya ulama dan siapa sebenarnya penipu umat yang sok berpenampilan sebagai ulama namun yang dia ajarkan justru hal-hal yang menyelisihi ilmu tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menjelaskan ketinggian derajat para ulama, ketinggian derajat orang-orang yang diberi ilmu. Orang-orang yang beriman Allah angkat derajatnya. Dan orang-orang yang berilmu lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat mereka. Juga dalam Al-Quran, di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, wa qul rabbi zidna ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidna ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di situ? Jelas. Ilmu tentang akhirat. Ilmu tentang hukum halal dan haram. Ilmu yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di dalam ayat ini cukup bagi kita untuk menunjukkan mulianya ilmu agama. Sebab Allah tidak memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta suatu tambahan. Tidak harta, tidak jabatan, tidak kedudukan di tengah-tengah manusia. Tetapi yang Allah perintahkan beliau memintanya, Rabbi zidna ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Menunjukkan luar biasa keutamaan ilmu tersebut. Andaikan satu ayat ini cukup sudah untuk menunjukkan keutamaan ilmu, maka bagaimana lagi dengan banyaknya ayat dalam Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan keutamaan ilmu. Di dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay al-ulama'u billah.
yaitu orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin seorang mengenal Allah, berilmu tentang Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya ilmu. Adapun dalam As-Sunnah sangat banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu agama. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Al-fiqhu fid din. Ini yang dimaksud dengan fikih. Memahami agama ini dengan benar, sebagaimana dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadis ini menunjukkan kunci kebahagiaan, kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Tidak akan bisa seorang mendapatkan kebaikan kecuali dengan memahami ilmu agama ini dengan benar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas bersabda, siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kebaikan seluruhnya berada dalam ilmu agama. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi, seorang tidak akan mengetahui jalan-jalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga kecuali dengan menuntut ilmu agama. Oleh sebab itu, ketika dia mengetahui jalan itu, Allah akan mudahkan dia. Allah akan mudahkan kalau dia sudah berusaha mau menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga dengan ilmu tersebut. Dan itu berarti siapa yang tidak mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, maka dia tidak akan dimudahkan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu mati, terputus seluruh amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang selalu mendoakannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang amalan yang tidak terputus dengan kematian seseorang. Berapa sih banyak yang kita bisa amalkan di dunia ini? Sedikit sekali. Tetapi apabila kita meninggalkan hal-hal yang bermanfaat di dunia ini, maka amalan kita akan terus berjalan, tidak berhenti dengan kematian kita. Yaitu 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kita. Dan ini subhanallah, ketiga macam ini kembalinya kepada ilmu. Kembalinya kepada ilmu. Orang yang mengeluarkan sedekah jariyah karena dia tahu. Orang yang bersedekah karena dia tahu perintah Allah untuk bersedekah. Karena dia tahu keutamaan sedekah. Dan sedekah yang diterima adalah sedekah yang ikhlas. Bagaimana seorang bisa ikhlas? Harus dengan ilmu. Jadi, sedekah jariyah pun sangat berhubungan dengan ilmu. Demikian pula ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan ketika di dunia dan kita ajarkan kepada kaum muslimin. Demikian pula anak yang saleh yang selalu mendoakan kita. Bagaimana bisa membentuk anak yang saleh kalau bukan dengan ilmu? Bagaimana kita bisa mendidik seorang anak agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, agar menjadi anak yang saleh? Itu harus dengan ilmu. Jadi, ketiga macam ini dibutuhkan ilmu. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasannya hasad itu terlarang. Hasad terlarang di dalam Islam, yakni kita iri hati kepada saudara kita, terlarang di dalam Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perkecualikan 2 bentuk hasad. 2 hal yang boleh kita hasad. Maksudnya di sini hasad sekedar iri,
bukan ingin nikmat itu hilang dari saudara kita. Kalau hasad, kalau kita menginginkan nikmat itu hilang dari saudara kita, maka itu hasad yang diharamkan. Yang pertama, boleh kita hasad kepada orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut dan dia selalu mengajarkan ilmunya. Ini boleh kita iri kepada orang tersebut. Ya. Begitu utama amalan yang dia lakukan sehingga Allah membolehkan kita iri kepadanya. Maksudnya agar kita berusaha seperti dia. Kemudian yang kedua, boleh kita hasad kepada orang yang memiliki harta, lalu dia gunakan hartanya untuk berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Dia membantu pondok pesantren, dia membantu proyek-proyek kebaikan dan seterusnya. Ini dua hal yang boleh kita hasad berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta, lalu dia gunakan harta tersebut sampai habis di dalam kebenaran. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dan seorang yang Allah berikan hikmah, yaitu ilmu, lalu dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkannya. Ini dua jenis manusia yang boleh kita iri. Kita harus berusaha seperti mereka. Kalau kita memiliki harta, kita gunakan harta kita untuk berinfak kepada kaum muslimin, membantu orang-orang yang membutuhkan, membantu dakwah Islamiyah. Dan hendaklah kita berusaha untuk menuntut ilmu agama, sehingga kita memiliki ilmu, kita amalkan dan kita ajarkan. Ini harus dikejar oleh setiap muslim. Iya. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasannya seorang tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan ilmu. Allah tidak akan menerima suatu amal ibadah kecuali dengan ilmu. Baik ibadah hati berupa keyakinan maupun ibadah amaliyah. Ibadah hati berupa pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap Rasulnya, dan pengenalan terhadap Islam. Dan keyakinan kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada Islam, Allah tidak akan menerima kalau tidak berdasarkan ilmu. Oleh karenanya, orang yang hanya ikut-ikutan ketika di dunia hanya taklid, tidak berdasarkan ilmu akidahnya, imannya, ketika ditanya di kubur kelak, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia katakan, la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Dulu saya mendengar mereka katakan sesuatu, itu yang aku ikuti. Jadi cuma ikut-ikutan di dunia. Demikian pula di dalam ibadah, amal ibadah yang kita lakukan, Allah tidak akan menerima kecuali dengan berdasarkan ilmu. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, tidak akan Allah terima ibadah tersebut kecuali dengan ilmu. Karena Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal tanpa ada contoh atau petunjuk dari kami, yakni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalannya itu tertolak. Kalau begitu dia harus tahu dulu, harus berilmu dulu bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah agar ibadahnya tidak tertolak. Jadi penting sekali ilmu, sehingga seorang bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena tidak sembarang ibadah yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah ibadah berdasarkan ilmu, yaitu berdasarkan keikhlasan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagaimana seorang bisa ikhlas. Tidak akan bisa seorang ikhlas sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Allah tuntunkan, kecuali dengan ilmu. Sehingga banyak orang yang mengira dia telah ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tapi ternyata dia belum ikhlas, dia menyimpang. Ya. Seperti ada istilah, ikhlas itu tanpa pamrih katanya. Kalau dalam beribadah kepada Allah tidak seperti itu. Justru sebaliknya harus mengharapkan pamrih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas tidak mengharapkan surga, tidak takut kepada neraka. Ini kesalahan karena tidak mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan nabinya,
wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka beribadah kepada kami. Para nabi itu beribadah kepada kami dalam keadaan takut dan dalam keadaan harap dan takut. Yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah, dan takut dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak mengerti, dia katakan saya beribadah ikhlas. Saya tidak mengharapkan surga, saya tidak takut neraka. Ini menunjukkan kebodohan. Karena dia tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penting ilmu itu. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasanya seorang alim itu merupakan cahaya bagi manusia. Dengan ilmunya dia membimbing manusia. Sebaliknya orang yang jahil, dia menyesatkan manusia. Maka di sini poin yang sangat penting, kita bisa membedakan yang mana yang alim, yang mana yang jahil, yang pura-pura alim. Bahwasanya orang yang alim itu yang membimbing manusia dengan ilmunya, memberikan jalan keluar kepada mereka untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang diceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang pembunuh 100 nyawa. Ketika dia mau bertobat, dia ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah, seorang abid. Dia abid, ahli ibadah, tetapi dia bukan ulama, bukan orang yang memiliki ilmu, sekedar ahli ibadah. Maka pembunuh 100 nyawa ini, ketika itu dia baru bunuh 99 nyawa. Dia mendatangi ahli ibadah tersebut dan bertanya bagaimana cara dia bertobat. Kata ahli ibadah ini, karena mendengarkan dosa yang begitu besar yang dia lakukan, bukan 1-2 orang yang dibunuh, 99 nyawa. Dia mengatakan, tidak ada pintu tobat untukmu. Perhatikan, ini jawaban orang yang jahil. Tapi penampilannya seperti ulama, karena dia ahli ibadah. Ya. Apalagi dia rajin berdakwah. Rajin berdakwah, mengajak kepada manusia. Dari masjid ke masjid, pindah dari satu masjid ke masjid, berjalan, mengajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia mengira seakan-akan dialah ulama, dialah yang memiliki ilmu. Lalu pada akhirnya pembunuh ini menggenapkan jumlah pembunuhannya sampai 100. Dibunuhlah si jahil ini. Dia tidak putus asa, dia bertanya lagi, siapa yang bisa aku tanyakan bagaimana cara bertobat? Barulah dia ditunjukkan kepada seorang alim. Ya. Ketika dia menceritakan dosa yang dia lakukan, pembunuhan terhadap 100 nyawa, maka sang alim ini yang mengerti syariat Allah, mengetahui ilmu yang ada dalam Alkitab was sunnah, dia pun mengatakan, "Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah." Tidak ada yang bisa menghalangimu antara dirimu dengan taubat. Lalu dia menasihatkan, kalau engkau mau taubat bersungguh-sungguh, tinggalkan kampung halamanmu. Karena di situ dihuni orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Pergilah ke kampung fulan, yang di situ terdapat orang-orang yang saleh. Pada akhirnya dia pun berhijrah, pergi ke kampung orang-orang yang saleh tersebut dengan nasihat sang alim ini. Maka di sini menunjukkan betapa orang yang berilmu itu sangat bermanfaat. Dengan ilmunya dia menunjukkan manusia jalan yang benar. Sebaliknya, orang yang pura-pura berilmu, memiliki penampilan seperti ulama, rajin beribadah, pakaiannya seperti pakaian ulama, tutur katanya seperti tutur kata ulama, tapi sebenarnya dia tidak memiliki ilmu, maka dia menyesatkan manusia. Dia sesat dan menyesatkan manusia. Maka hendaklah kita berhati-hati ya, dari yang seperti ini. Inilah sejumlah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan keutamaan ilmu. Maka sehingga kita bisa mengetahui yang mana ulama dan mana yang pura-pura menjadi ulama. Siapa yang mengikuti Al-Quran was sunnah dan berjalan sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, merekalah itu ulama. Ya. Orang-orang yang berilmu yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, yang selalu membimbing manusia kepada jalan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan taklid. Itulah yang dimaksud dengan ulama. Sedangkan yang mengajak kepada bid'ah dan kesesatan, apalagi kepada kesyirikan, berhati-hati dari mereka. Tanyakan apa dalil mereka melakukan itu. Kalaupun dia menunjukkan satu hadis, tanyakan apakah hadis itu sahih, diakui oleh para muhadditsin. Kalau tidak,
ketahuilah mereka adalah man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum. Orang-orang yang menyerupai ulama, pura-pura sebagai ulama, tapi hakikatnya dia bukan bagian ulama, cuma sekedar untuk menipu umat. Jadi telah jelas di dalam Al-Quran wa Sunnah apa yang dimaksud dengan ilmu dan bagaimana keutamaan ilmu. Maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian memperingatkan, thumma sara hadha agrabul asya. Tetapi sayang sekali, di kemudian hari, pada zaman beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan zaman sebelumnya, dan terlebih pada zaman kita ini, ilmu dan ulama sudah menjadi sesuatu yang sangat asing. Persis seperti yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah, dianggap asing, aneh. Kok beda dengan kebiasaan masyarakat ketika itu. Dan kata Nabi SAW, dia akan kembali terasing. Ketika orang-orang berpegang teguh dengan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, dianggap aneh, dianggap asing. Ada apa ini? Ajaran baru dari mana yang mereka bawa ini? Lalu mereka memulai untuk memberikan julukan-julukan yang jelek. Oh, ini aliran Wahabi. Atau ini aliran sesat, menyimpang. Padahal itulah hakikat ilmu yang sebenarnya. Yakni yang berdasar Al-Quran wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang terjadi. Ilmu yang sebenarnya dianggap aneh, dianggap asing. Sehingga orang yang mau menjalankan ilmu tersebut dianggap orang aneh, dianggap orang asing. Karena masyarakat sudah tidak mengenal lagi yang mana itu ilmu. Wasara al-ilmu wal fiqhu huwa al-bid'ah wad dalalat. Dan sebaliknya, atau kata beliau rahimahullahu ta'ala, jadilah ilmu dan fikih itu bagaikan bid'ah dan kesesatan. Ya. Setiap yang mau mengamalkan ilmu, mereka katakan ini sesat, ini sesuatu yang baru, ini bid'ah. Karena mereka tidak tahu. Karena setelah semakin jauh mereka dari ilmu yang benar, sehingga ilmu yang benar dikatakan bid'ah dan kesesatan. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Sedangkan yang terbaik bagi mereka adalah yang mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Ini yang terjadi. Ya. Terjadi di masa beliau, apalagi di masa kita ini. Baik. Wasara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Maka jadilah ilmu yang Allah wajibkan untuk hambanya untuk dipelajari dan diamalkan, dan Allah puji orang yang memiliki ilmu tersebut, mereka anggap yang mengucapkannya adalah zindiq, ini orang munafik, atau majnun, atau orang yang gila. Persis seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada umatnya, mulai berdakwah dengan membawa ilmu Al-Quran dan Sunnah, mereka katakan sahirun au majnun. Dia adalah penyihir atau orang yang gila. Demikian pula hari ini. Kalau kita mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, meninggalkan kesyirikan dan bid'ah, mereka katakan ini orang majnun, orang gila, mau memecah belah umat. Mau mengajak kita meninggalkan apa yang sudah diajarkan oleh para kiai kita, oleh para ustadz-ustadz kita, oleh nenek moyang kita, untuk berziarah di kuburan dan meminta kepada para wali yang sudah meninggal dunia, mengadakan kebid'ahan dan berbagai macam bentuk kesesatan. Orang yang melarangnya dianggap mendatangkan sesuatu yang baru, padahal itulah hakikat agama. Sebaliknya, wasara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhir minhu wa nahyi anhu huwa al-faqihul alim. Orang yang mengingkari ilmu ini, memusuhi para pemilik ilmu, dan menulis kitab-kitab untuk mentahdir, untuk memperingatkan umat, menjauhkan umat dari ilmu,
dan melarang dari mengikuti ilmu dan ulama, dialah orang yang al-faqihul alim, dianggap orang yang faqih dan orang yang alim. Ini yang terjadi. Orang yang mengajak kepada sunnah dianggap orang yang memecah belah umat, dianggap orang yang menyimpang karena membawa sesuatu yang baru, karena berbeda dengan kebiasaan yang sudah tersebar di masyarakat. Sebaliknya, orang yang menentang kebenaran, tidak mau mengikuti sunnah, terus-menerus dalam kebid'ahannya, dan memimpin masyarakat untuk melakukan kebid'ahan, dia dianggap sebagai seorang ulama. Dia yang dianggap kiai sejati. Ini yang terjadi, sehingga beliau memperingatkan, hati-hati. Lihat, apakah seorang itu mengamalkan ilmu yang benar, maka dialah yang patut diikuti. Yang namanya ulama yang mengajarkan ilmu menurut Al-Quran wa Sunnah. Sedangkan yang mengajarkan kesesatan, walaupun dia berpenampilan seperti penampilan ulama, maka berhati-hatilah darinya. Karena dia penipu umat. Bukan mengajak mereka kepada kebenaran, tetapi mengajak kepada kesesatan. Inilah prinsip yang keempat yang harus dipahami betul oleh setiap muslim. Bahwasannya ilmu yang dimaksud di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan memahaminya dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian pula para ulama adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan mengajarkan manusia dengan ilmu tersebut. Bukan yang mengajak kepada bid'ah, apalagi pada perbuatan syirik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kepada Bani Israel akan nikmatnya yang Allah berikan kepada mereka, dan mengingatkan perjanjian bahwasannya kalau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kalian ikuti. Ini juga ancaman bagi kita, peringatan bagi kita agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita akan mendapatkan laknat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat Bani Israel. Dan setiap hari kita membaca di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah jalan petunjuk, jalannya para nabi dan rasul, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Mereka itulah Bani Israel, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka siapa di antara kaum muslimin yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti para ulama yang berjalan dengan Al-Quran wa Sunnah, maka dia akan tergolongkan ke dalam golongan orang-orang yang dimurkai dan golongan orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, inilah prinsip yang keempat. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan dari Al-Ustaz Abu Bilal Sufyan berkaitan dengan prinsip yang keempat. Mudah-mudahan antum semua para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, dan juga yang hadir di studio radio dakwah salafiyah memahami apa yang dijelaskan oleh beliau. Dan alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab yang sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi sebelumnya kami beritahukan sekali lagi bagi para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya, hendaklah mengirimkan SMS-nya ke nomor 085353020304. Jangan mengirimkan SMS ke nomor penyiar radio dakwah salafiyah. Kecuali ada kaitan masalah lain, maka tafadhol. Dan langsung saja mungkin ya. Tadi mungkin sudah dicatat nomor radio dakwah salafiyah yaitu 085353020304. Jadi supaya nomornya disimpan saja, di save dalam handphonenya, sehingga nanti tidak salah kirim. Demikian mungkin. Sekarang langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
kawan bicara saya mencela beberapa sunni salafi, menyebutnya Abu Dajjal. Yang lain disebut teroris. Termasuk saya ketika lagi baca kitab Arba'in. Apakah layak untuk dijadikan teman dekat? Dia juga yang dulu malu, bahkan tidak mau tampil agamis dan ittiba kepada sunnah. Apa solusinya Ustaz? Tentunya orang seperti ini yang suka berbicara dusta, suka memfitnah, tidak boleh dijadikan teman dekat. Nabi SAW telah memperingatkan, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Artinya saling mempengaruhi. Maka lihat-lihat siapa yang kalian jadikan teman dekat kalian. Ini orang-orang yang zalim. Iya. Ini termasuk kedustaan. Apalagi sampai menyebut salafi itu teroris, maka seluruh apa yang kita sampaikan telah membantah itu semua. Hakikatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun itu menentang yang namanya terorisme. Yang namanya terorisme. Baik. Bahkan sekedar berdemonstrasi, jangankan orang mengebom, berdemonstrasi saja tidak kita sepakati karena hal itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, ya, yang telah diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita selalu taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Haram hukumnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, dan pemberontakan itu tidak mesti dengan pedang. Dengan kata-kata, dengan tulisan, dengan cibiran di tengah-tengah manusia, itu sudah termasuk pemberontakan. Ya, sebab hal itulah yang akan mengantarkan pemberontakan dengan pedang. Tidak akan terjadi pemberontakan dengan senjata, kecuali ada pemberontakan dengan kata-kata. Ya, seperti yang terjadi di Mesir, di Libya, apa yang kita saksikan. Kaum muslimin, ribuan kaum muslimin mati terbunuh, berperang dengan sesama saudaranya. Ya. Bukankah pemerintah juga muslim saudara kita? Bukankah tentara, polisi juga muslim saudara kita? Sama-sama muslim, saling membunuh. Ini yang terjadi. Itu dari mana? Kalau bukan dari orang-orang yang memanas-manasi masyarakat, menceritakan pemerintah ini begini dan begitu, melakukan korupsi. Dia ceritakan kepada masyarakat. Bukannya dia datang kepada pemerintah untuk menasihati. Kalaupun itu terbukti benar, dia menyebarkan aib-aib kepada masyarakat, pada akhirnya melahirkan revolusi dan tertumpahnya darah kaum muslimin. Baik. Oleh karena itu ulama seluruhnya sepakat, ya, seperti yang dikutip Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, pembesar ulama Syafi'iyah, haram hukumnya memberontak kepada penguasa muslim yang zalim maupun yang adil. Ya. Jadi yang zalim saja tidak boleh, apalagi yang adil. Sebab kata beliau rahimahullah, kalaupun dia penguasa yang zalim, pemberontakan atau kemaslahatan yang bisa diambil dari pemberontakan lebih kecil dibanding kerusakan, lebih kecil dibanding darah yang tertumpah. Ya. Apa gunanya bisa meraih kekuasaan di Libya misalkan, setelah matinya ribuan kaum muslimin, setelah melengsarkan penguasa yang ada, tetapi seribuan kaum muslimin sudah mati, apa gunanya? Iya. Jadi kerusakannya lebih besar dibanding maslahatnya. Taib. Ustaz, apa enggak sebaiknya di pondok akhwat disediakan radio supaya mereka bisa mendengarkan kajian-kajian radio dan tanya jawabnya dari berbagai permasalahan masyarakat? Insyaallah nanti disampaikan pada ustaz-ustaz kita yang membina khusus di tempat akhwat. Apa Ustaz, saya melihat kebanyakan masjid-masjid Ahlus Sunnah tidak memakai kubah dan mihrab. Apakah ada dalil yang melarangnya? Dan bagaimana dengan Masjid Nabawi yang ada kubahnya? Mohon penjelasannya. Tidak ada dalil yang melarang. Soal kubah itu telah difatwakan para ulama. Kalau dia sekedar menandakan bahwa itu sebagai masjid atau sebagai sirkulasi udara. Ini kebanyakan yang ada di Saudi. Kubah itu digunakan untuk sirkulasi udara. Iya. Dan tanda bahwasanya itu sebagai masjid. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Iya. Kalau diniatkan sebagai ibadah khusus, masjid itu harus memiliki kubah, maka tidak ada dalilnya. Maka saat itu menjadi bid'ah. Demikian pula masalah mihrab. Ini sesuatu yang dikhilafkan oleh para ulama.
Tapi yang rajih, yang benar insyaallah taala, mihrab itu tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil masjid beliau itu menggunakan mihrab. Maka sepatutnya untuk ditinggalkan. Ini juga fatwa Imam Suyuti. Imam Suyuti punya kitab khusus. Imam Suyuti ini pembesar ulama Syafi'iyah. Beliau punya kitab khusus menjelaskan tentang bid'ahnya mihrab. Baik. Padahal Imam Suyuti ini termasuk orang yang meringankan masalah. Tapi dalam masalah mihrab dia keras. Dikatakan beliau katakan itu bid'ah. Apa hukumnya berbicara dengan selain mahram, baik menggunakan hijab atau tidak? Kalau pembicaraan itu memang perlu dan mendesak, tidak ada jalan kecuali harus berbicara langsung, maka hendaklah menggunakan hijab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna." Ini disampaikan kepada para nabi, para sahabat dan istri-istri Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu minta sesuatu, perlu sesuatu dengan istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ini hati para sahabat dan hati istri-istri Nabi. Bagaimana menjaganya? Diperintahkan untuk dari balik hijab. Bagaimana lagi dengan hati kita? Ini sangat berbahaya. Baik. Ustaz, salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah, itu artinya apa dan apa boleh diamalkan? Saya tidak tahu dalilnya, wallahu alam. Ya, jangan kita mengamalkan tanpa ada dalilnya. Ngeresek, ngerampet, apa artinya? Pas siaran ke Ciamis mah ngeresek, ngerampet, nusanes. Mudah-mudahan bisa diperbaiki kalau sudah cair dananya. Apabila istri tidak bisa mengatur uang belanja yang dikasih suaminya, karena istri itu suka boros, apa uang belanja tersebut harus dipegang oleh suami, sehingga suami yang mengatur uang belanja tersebut. Dan bagaimana cara menyikapi istri yang boros kalau susah diarahkan? Ya tidak ada masalah dipegang oleh suami, dan dinasihati saja istrinya supaya tidak boros. Ustaz, saya kalau doa setelah wirid, salawat munjiahnya selalu kebaca berbunyi, salatan tunjina biha minal jamil ahwali wal afiyat, dan seterusnya. Ini termasuk salawat bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan diamalkan kalau kita belum tahu dengan pasti, belum yakin ini benar-benar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja intinya. Iya. Bagaimana seorang istri yang sering ikut ta'lim, rajin ibadah, suka berbuat baik ke orang lain, suka mengajak orang lain kepada kebaikan. Tetapi di balik itu dia suka mengeluh kepada suaminya apabila suaminya tidak punya atau tidak mampu memberinya. Dia suka mengeluarkan kata-kata yang menghinakan atau merendahkan suaminya. Ini wanita yang tidak mengetahui hakikat kebaikan dan hakikat wanita yang saleh yang sudah memiliki suami. Wanita yang saleh, yang salehah, yang memiliki suami, dia tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan berbakti kepada suaminya terlebih dahulu. Kebaikan-kebaikannya itu sangat tergantung pada bagaimana sikapnya kepada suaminya. Ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang wanita, sebagaimana diceritakan Husain bin Muhsin atau Husain bin Mihsan, bibi beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan suatu hajat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ai hadhihi adatu ba'lin?" Apakah engkau memiliki suami? Kata bibinya ini, "Qultu na'am." Iya, saya memiliki suami. Qal, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana posisimu pada suamimu? Apakah dia senang denganmu? Atau dia suka marah kepadamu, sering marah kepadamu karena perbuatanmu? Lalu kata beliau, "Ma'aluhu."
Kata sahabiah ini, aku tidak mengurang-urangi haknya. Aku tidak mengurangi haknya illa ma ajaztu anhu, kecuali yang aku tidak mampu sama sekali. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fanzuri aina anti minhu." Maka selalu lihat bagaimana posisimu pada diri suamimu. Apakah suamimu senang kepadamu atau dia selalu marah kepadamu? Fa inna ma huwa jannatuka wa naruka. Karena sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Artinya, sebab yang sangat menentukan bagi seorang istri untuk bisa masuk surga atau bisa masuk neraka tergantung bagaimana sikapnya terhadap suaminya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dan juga peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain. La tu'dhi qatalaqallah fa inna ma huwa 'indaka dakhil yushiku an yufariqaka ilaina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya dari kalangan bidadari surga akan berkata kepadanya, "Janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah memerangimu." Ini para bidadari, calon istrinya di surga, mendoakan semoga Allah memerangimu. Karena sesungguhnya dia di sisimu hanya sebagai tamu. Tidak lama lagi dia akan bertemu dengan kami. Ya. Jadi istri-istrinya yang berada di surga. Baik. Nah, ini peringatan-peringatan bagi seorang istri agar berlaku baik kepada suaminya. Dan ini yang paling terpenting sebelum dia berlaku baik kepada orang lain. Baik. Sekarang lagi hujan karena memang sudah musimnya. Bolehkah kita menisbatkan hujan kepada musim? Kalau cuma sekedar mengabarkan ini musim hujan karena angin mengarah ke sini dan ke sana, biasanya pada bulan ini tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tetapi kalau kita mengatakan hujan itu turun karena musim, atau kita nisbatkan dengan niat dengan melupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan tersebut, maka inilah yang tidak dibolehkan di dalam syariat. Bisa termasuk syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kalau kita yakini musim itu yang menciptakan hujan, dan syirik kecil kalau kita masih tetap meyakini Allah yang menurunkan hujan, namun kita melupakan Allah di dalam ucapan kita, dan kita nisbatkan hujan itu turun sebab adanya musim. Padahal kenyataannya terkadang sudah berlalu waktu-waktu dalam kehidupan kita, sudah biasanya masuk musim hujan, tapi hujan tidak turun-turun. Ini menunjukkan benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan itu. Baik. Di masjid kami lafaz Allah disejajarkan dengan lafaz Muhammad. Apa hukumnya? Seperti kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini hukumnya seperti orang yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Maka ini sama hukumnya. Di samping itu, ini tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Masjid Nabi SAW tidak ada hiasan-hiasan seperti ini. Tidak pula di rumah beliau, tidak pula di rumah para sahabat Rasulullah SAW. Dan mudaratnya seperti ini, menggantung kaligrafi itu mudaratnya, bisa saja orang tidak lagi membaca Al-Quran, hanya mengandalkan apa yang sudah digantung di rumah-rumah mereka. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik. Kami di Majenang sangat bersyukur dengan adanya radio dakwah salafiyah ini, dan semoga selalu mengudara terus. Sejak kapan mengudara radionya ini? Tahun berapa? Nanti dijawab sama penyiarnya, Anda tidak tahu. Apa hukumnya memakan daging kera untuk obat gatal?
Ulama sepakat daging kera itu haram. Seperti yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tamhid, bahwasanya ulama telah sepakat, tidak ada persilangan pendapat atau khilaf para ulama, kera itu hukumnya haram dimakan, demikian pula anjing, gajah dan seluruh binatang buas yang bertaring. Itu haram dimakan. Ijma' ulama sepakat. Menurut syariat, ada enggak jenis manusia banci? Ada. Tapi mereka itu manusia terlaknat. Ya. Nabi SAW bersabda, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." Allah melaknat siapa yang mengamalkan amalan kaumnya Lut, yaitu homoseksual. Allah melaknat mereka. Sampai 3 kali Nabi SAW mengucapkan, "La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut." La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat mereka yang mengamalkan amalan kaum Lut. Apa yang terjadi pada kaum Lut? Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan adab yang keras. Jadi ini jenis manusia yang terlarang, bersifat seperti sifat-sifat wanita. Demikian pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Jadi yang namanya banci atau lesbi ini sangat terlaknat. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat sebanyak 3 kali. Ya. Sampai 3 kali. Bahkan pelaku zina sekalipun, zina yang antara laki-laki dan wanita, tidak sampai dilaknat 3 kali. Tapi zina antara laki-laki dan laki-laki, atau antara wanita dengan sesama wanita, itu dilaknat sampai 3 kali. Menunjukkan dosa yang sangat besar. Maka hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Apa hukumnya BMG yang suka meramal cuaca? Ini bukan seperti meramal dukun ya. Ini cuma sekedar melihat tanda-tanda alam. Oh, biasanya kalau angin mengarah ke sana, musim hujan. Hujan akan turun. Angin ke sini, panas. Ini tidak masalah. Ya. Sepanjang dia tidak memastikan, pasti terjadi. Karena belum tentu kan. Ini cuma perkiraan. Namanya juga perkiraan cuaca. Jadi yang paling tepat dikatakan perakiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Apa hukumnya anak dengan nama Suci Ambarwati? Tidak tahu artinya Suci Ambarwati. Suci ya, Suci Ambarwati. Tetapi minimal hukumnya makruh kalau nama-nama itu mengandung tazkiyah. Ya. Mengandung tazkiyah itu seperti nama Syamsuddin, Matahari Agama, Nasiruddin, penolong agama. Ini dibenci oleh para ulama. Ini hukumnya makruh. Baik. Apa hukumnya menentukan waktu sholat dengan kalender dari Tarimpul? Ya, orang yang menentukan itu dia sudah mengerti masalah waktu. Tidak mengapa insyaallah ta'ala kalau terbukti dia sudah mengerti masalah waktunya, waktu-waktu sholat. Di kampung saya ada ustadz yang mengajarkan puasa Nabi Ibrahim alaihissalam selama 3 hari. Dan semadi di kamar dan tidak boleh berbicara. Sehabis puasa diharuskan menyembelih ayam yang berwarna putih. Apakah ini amalan bid'ah dari Aang? Ini termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalilnya. Itu puasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaupun ada dalilnya, maka apakah itu masih syariat yang berlaku bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Seluruh syariat umat terdahulu kalau tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Kalau diakui seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, baru boleh kita amalkan. Sehari puasa, sehari tidak puasa, sehari berbuka. Ini puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa Nabi Daud bolehnya diamalkan oleh kita karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengakui. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui, tidak boleh kita amalkan. Baik. Di kampung saya punya kebun ditanami dengan pohon albasiyah. Biasanya dipanen selama 5 tahun sekali. Apakah wajib dizakati? Dari Mujiono.
Ci Tuhiang, Majenang. Baik. Yang wajib dizakati itu makanan ya. Yakni makanan yang bisa disimpan lama, ditimbang dan ditakar. Ya. Jadi seperti padi, ya, beras, korma, itu yang dimaksudkan. Zakat pertanian itu. Iya. Baik. Adapun seperti pepohonan ini, maka bisa saja masuk dalam zakat perdagangan. Kalau dia niatkan untuk diperdagangkan. Jadi kalau sudah mulai didagangkan, baru dia masuk pada zakat perdagangan. Tidak masuk pada zakat pertanian, wallahu alam. Apa hukumnya jual beli buah yang baru berbunga dari Cina? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh sebab ini termasuk jual beli gharar. Ya, jual beli gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Artinya yang belum jelas apakah dia akan berhasil atau akan gagal. Nah, kecuali kalau sudah betul-betul masak, tinggal dipetik saja. Ya. Perkiraan besar dia akan berhasil, maka tidak mengapa. Tapi kalau masih baru berbunga, terus sudah diadakan transaksi, ini tidak boleh. Ya. Sebab belum tentu dia akan berhasil. Ini jual beli gharar namanya, tidak jelas. Jual beli yang terdapat ketidakjelasan. Iya. Ini tidak dibolehkan. Kullu amrin zibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau ajzam. Hadis ini maksudnya gimana? Sahih atau tidak? Hadisnya dhaif seperti yang dijelaskan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tetapi maknanya sahih. Ya. Maknanya kurang keberkahan kalau seorang memulai aktivitasnya tidak dimulai dengan basmalah, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, atau tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan hal tersebut. Musik itu kan haram. Bagaimana dengan nada dering yang ada dalam HP? Apa itu termasuk musik? Padahal bunyinya cuma tit-tit-tit dari kusrah. Kalau dia menyerupai musik, nyanyian yang bernada-nada, maka tidak dibolehkan. Walaupun hanya sekedar HP. Kapan batasan umur anak mulai diperintahkan untuk mengajarkan sholat dan kemudian sholat berjamaah? Ya seperti dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak itu sholat pada umur 7 tahun dan pukul kalau dia tidak mau pada umur 10 tahun. Ya. Walaupun ini bukan sebagai batasan, tapi kalau dia sudah mumayyiz walau sebelum 7 tahun tidak apa-apa, mulai diperintahkan sholat. Jadi ukurannya mumayyiz, bukan pada jumlah umurnya. Kata para ulama, Nabi SAW menyatakan 7 tahun, itu pada umumnya anak mumayyiz pada usia 7 tahun. Ya. Tapi kalau dia sudah bisa mumayyiz sebelum itu, diperintahkan untuk sholat. Ya minimal dibiasakan. Dibiasakan untuk sholat. Baik. Dan yang paling terpenting bagi anak-anak kecil ini, orang tuanya bisa menjadi contoh. Ya. Kalau setiap hari dia lihat orang tuanya sholat, maka dengan sendirinya itu bagian dari pendidikan terhadap mereka. Kalau orang tua memerintahkan dia sholat, orang tua sendiri tidak sholat, maka ini juga pendidikan keburukan kepada mereka. Baik. Pak Ustadz, apa bedanya negara Islam dan negara sekuler? Ya sekuler itu kan mengingkari agama sama sekali. Sekuler itu mengingkari agama sama sekali. Agama tidak turut campur dalam urusan masyarakat. Itu artinya sekuler. Bagaimana sikap kita terhadap kejadian di Libya, di mana kita kenal Libya negeri Islam yang dikeroyok oleh negeri kafir seperti Amerika dan sekutunya. Ya kita doakan. Tentunya kalau kita mampu, kita membantu. Tapi kenyataannya kita kan tidak mampu untuk membantu dengan pasukan militer ke sana. Ya minimal kita doakan kaum muslimin di sana. Kalau kita punya sejumlah harta, kita mau menyumbang, tafadhol, lebih bagus. Baik. Ustaz menyambung pertanyaan masalah poligami. Ya Ustaz, ana mengerti tentang syariat poligami dan tidak menentang ayatnya. Tapi kan banyak mudaratnya Ustaz. Namanya juga manusia. Bagaimana Ustaz? Ya kita seorang wanita harus ridho. Tapi kalau menurut ana
timbang banyak dosa, mending cerai, syukran. Dosa apa maksudnya? Ya. Baik. Dosa apa dan mudarat apa? Bahkan maslahat yang ada. Apakah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang memudaratkan manusia? Tidak sama sekali. Itu hanya perasaan kita yang bagian dari bisikan syaitan. Dan hanya akal kita yang terbatas yang memahami seperti itu. Andaikan itu suatu kemudaratan atau menimbulkan dosa, tidak akan Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada seorang yang paling mulia, seorang yang terbaik, seorang yang diwajibkan kita untuk menjadikan beliau sebagai teladan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rumah tangga yang lebih baik dari rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal soleh yang paling terbaik melebihi amal soleh yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga bersama istri-istrinya. Mudarat apa dari situ? Justru sebaliknya. Yang mudarat itu kalau kita menjalaninya bukan dengan tuntunan syariat Islam. Selama kita menjalaninya dengan tuntunan syariat Islam, justru akan membawa kemaslahatan yang banyak. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang menyebabkan dosa, sesuatu yang membawa mudarat kepada nabinya? Dan diamalkan oleh sejumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pandangan yang salah, buang jauh-jauh pandangan seperti ini. Ya. Tetapi hendaklah mendasarkan kepada prinsip ta'awun, ya. Prinsip ta'awun antara suami istri dan juga istri-istri yang lainnya. Baik. Iya. Iya. Ya, kita sikapi, kita ikuti dalam berumah tangga itu, baik rumah tangga poligami atau tidak, dengan tuntunan Islam. Kalau itu diikuti, maka tidak akan membawa kemudaratan, tetapi membawa kemaslahatan. Kalau tidak menyikapinya dengan syariat Islam, itulah yang membawa kemudaratan. Itulah yang membawa kemudaratan. Soal cemburu itu biasa. Para istri-istri Nabi juga cemburu. Tapi jangan sampai kecemburuan ini membawa kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ini yang menjadi masalah. Kalau cemburu, lalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Baik. Wallahu a'lam. Dari sebagian zikir pagi dan sore yang biasa diputar di RDS, apakah boleh dibaca di waktu lain? Boleh kalau ada dalilnya. Seperti A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu boleh dibaca kapan saja, khususnya ketika kita mendatangi suatu tempat yang kita khawatirkan bahaya di situ, bagus kita baca doa ini. Kalau ada dalilnya boleh. Ustaz punya uang 1 juta, apa sudah wajib mengeluarkan zakat mal dan berapa yang harus dikeluarkan? Mohon dijawab Ustaz, matur nuwun. Kalau harga perak 595 gram itu senilai 1 juta, maka wajib. Kalau belum sampai senilai harga perak 595 gram, belum wajib. 595 gram dikali berapa harga perak per gram? 3 jutaan ya. Berarti kalau dia harga perak 5.000 sekitar 3 jutaan. Kalau 10.000 berapa? 5 juta. 5.950.000. Berarti itu harga minimalnya, uang minimal yang kita miliki. Kalau belum sampai sejumlah itu, tidak wajib zakat. Tergantung harga peraknya berapa. Baik. Kalau mau sedekah sunnah, boleh. Tidak ada masalah. Dan dikeluarkan, kalau zakat wajib, 2,5%. Itu pun setelah kita miliki selama 1 tahun. Artinya selama 1 tahun, tidak pernah berkurang dari 5.950.000. Kalau pernah berkurang, lalu bertambah lagi sejumlah itu, dihitung lagi yang baru. Dihitung menjadi nisab yang baru, sampai setahun berikutnya. Baik. Ustaz, aku sedang sakit, belum bisa kerja mencari nafkah untuk keluarga, makan diberi orang tua. Ustaz, apa aku berdosa? Orang yang sakit, ada berhalangan. Tentunya, dia tidak dibebani kewajiban-kewajiban sebagaimana orang yang sehat. Dan insyaAllah ta'ala dia tidak berdosa selama bukan kesengajaannya. Baik. Seperti kewajiban sholat berjamaah, itu
diringankan bagi orang yang sakit. Ya. Dan kewajiban-kewajiban yang lain yang tidak mampu dia lakukan, karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sekemampuan kalian. Tapi barangkali kita cukupkan dulu. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. Insyaallah taala kita bisa jawab pada kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.